Kan Mr. Basri. Pak, selamat pagi. Pagi. Halo Pak, sehat? Pak, pertama sekali marilah kita selalu mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pagi hari ini Pak kita masih bisa berkumpul untuk kembali melaksanakan aktivitas kita Pak. Oke Pak, ya mengenai daily topik tadi sudah dibahas oleh Pak Paul, yaitu mengenai confined space. Ini semua rata-rata kita di sini sudah mendapatkan training mengenai confined space, yaitu kemarin di red ticket kita sudah membahas keseharian itu ya ini Pak confined space ini ya. Jadi itu memang benar adanya mengandung resiko yang besar ataupun bisa-bisa fatality ataupun mengandung kematian Pak ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai confined space ini sudah tidak asing lagi Pak, bagi kita sudah sering kita lakukan, sudah sering kita bekerja di dalam ini confined space. Ya harus kita perhatikan mengenai aturan-aturan mainnya gimana Pak. Banyak permit yang harus kita penuhi di situ Pak, termasuk permit confined space, ataupun kalau itu yang sudah tangki bekas ataupun yang sudah berjalan itu kita harus mengambil permit dari proses, ataupun kita harus meminta lagi dari orang proses untuk gas tesnya di dalam Pak. Nah, jadi di situ juga yang perlu kita garis bawahi di confined space ini, yaitu mengenai evakuasi evacuation plan. Dan itu yang sering dibahas di training itu Pak. Gimana caranya kalau misalkan terjadi sesuatu di dalam tangki ini, gimana caranya biar tim IRT-nya cepat bisa mengevakuasi bila terjadi sesuatu di dalam. Itu juga sudah di sini juga kita sudah cukup bagus kalau mengenai confined space ini sudah kita buat lah Pak ininya. Watchman-nya juga ada kita buat, ID juga udah kita tinggalkan di luar biar kita mengetahui berapa orang yang ada di dalam kan gitu Pak. Ini juga mengenai confined space ini saya juga kemarin ada ini Pak, ada pengalaman sedikit mengenai confined space ini. Kemarin juga itu di Kansasi Pak yang tangki ini baru, habis itu tangki ini langsung dites sama asid Pak. Jadi bukan dites dulu sama air, jadi dites langsung sama air. Taunya di situ ada kebocoran dikit Pak di bagian bottomnya. Habis itu asidnya ini dikuras kembali. Habis itu kita disuruh kembali untuk meng-repair yang Pak, yang bocor bottom ini Pak. Nah, jadi di situ kita jangankan setengah jam apa 15 menit kita nggak tahan Pak, namanya bekas asid. Ya kita harus keluar masuk per 5 menit Pak. Nah, jadi itulah istilahnya saking bahayanya confined space ini Pak ya, karena udara yang terbatas ataupun akses kita juga terbatas keluar masuknya kan gitu Pak. Oke Pak, kembali lagi kita ini untuk di materi topik yaitu explosive and blasting tadi Pak. Nah, jadi di sini juga untuk masalah blasting ini yang seperti sudah kita bahas-bahas sebelumnya Pak, itu bukan cuma hanya di open pit Pak ya. Jadi banyak juga di sekitar-sekitar kita yang sering kita gunakan Pak, itu bisa jadi bahan peledak Pak tanpa kita sadari. Saya juga ada pengalaman Pak dulu di Martabe, saya rasa ini sudah saya ceritain, tapi nggak apa-apa kita mengingatkan kembali karena di sini juga kita menggunakan benda tersebut kan gitu Pak. Jadi waktu itu ada pengelasan, saya mengikuti welder waktu itu menggunakan penetran Pak ya. Nah, jadi penetran ini saya menggunakan majun untuk ininya Pak, mengelapnya Pak kan gitu Pak. Nah, jadi majunnya ini sudah mengandung ininya penetran ini tadi. Jadi kena percikan api las ini jadi mudah terbakar dia Pak. Nah, jadi timbulnya api ini dari percikan api tadi Pak ke majun ini jadi peledak di Pak, di botol penetran tersebut Pak. Nah, jadi waktu itu embernya terbakar semua, penetrannya meledak. Habis itu kita disemprot dengan apar Pak. Nah, jadi itu pengalaman saya dulu. Yang perlu kita perhatikan juga di sekeliling kita itu sering juga kita gunakan di sini Pak. Mungkin itu aja dari saya. Selamat pagi.